Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nita Puspita. Saya dari program studi manajemen pendidikan Islam semester 3 kelas reguler pagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Baik, di sini saya akan memaparkan materi resum dari bab 1 sampai bab 6 mata kuliah Akhlak Aswaja dosen pengampu, yaitu Bapak dosen Ahmad Idofi. Baik, langsung saja ke bab yang pertama, yaitu tentang akhlak, etika, moral, dan susila. Yang pertama yaitu pengertian tentang akhlak. Dari segi bahasa, akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu khuluqun, yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Menurut Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan menimbulkan sebuah perbuatan-perbuatan. Sedangkan menurut para ahli, akhlak itu merupakan suatu adat kebiasaan atau sikap yang mendalam dalam jiwa manusia yang ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya sebuah kebiasaan. Etika dalam arti lain merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan manusia yang dilakukan untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, etika juga dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Dengan adanya etika, pergaulan dalam masyarakat akan terlihat baik dan buruknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian moral. Moral ini atau biasa kita sebut moralitas berasal dari kata bahasa Latin yaitu mos yang artinya tunggal, mors artinya jamak, dan moralis yaitu bentuk jamak dari mors yang memiliki makna sebuah kebiasaan atau kelakuan atau kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral berarti mempunyai dua makna. Pertama, yaitu ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dan yang kedua, yaitu sebuah kondisi mental seseorang yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan atau isi hati atau keadaan perasaan yang terungkap melalui perbuatannya. Selanjutnya yang keempat yaitu pengertian susila. Nah, kata susila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu memiliki dua kata yaitu su artinya baik dan sila artinya dasar atau norma. Nah, susila ini dimaknai sebagai aturan hidup yang lebih baik. Orang yang berperilaku baik berarti ia telah menerapkan susila, sedangkan orang yang menerapkan perilaku buruk atau tercela maka dikatakan orang yang berperilaku asusila. Adapun persamaan akhlak, etika, moral, dan susila yaitu keempatnya sama-sama membahas tentang ajaran atau gambaran tentang sifat, tingkah laku, dan perangai baik. Dan juga keempatnya ini merupakan ilmu yang normatif yaitu yang berpegang teguh pada kaidah dan juga norma yang ada, dan juga sebagai prinsip hidup atau aturan hidup manusia untuk menakar harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya bab 2 yaitu membahas tentang landasan dan sumber ajaran akhlak dalam Islam. Nah, adapun landasan dan sumber ajaran akhlak dalam Islam itu ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran dan juga hadis atau As-Sunnah. Al-Quran menjadi sumber akhlak yang utama karena Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia, khususnya umat muslim, untuk mengatur segala kehidupan di muka bumi ini. Landasan dan sumber akhlak yang kedua yaitu As-Sunnah yang berasal dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah ini dirujukan untuk diikuti dan dijadikan contoh oleh manusia, khususnya umat Islam. Karena salah satu rukun iman ini menjelaskan harus mengimani, meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah. Selanjutnya bab ketiga yaitu tentang akhlak kepada Allah dan Rasul. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia kepada Tuhannya, kepada Sang Khalik.
Adapun akhlak terhadap Allah itu antara lain pertama, cinta dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, rela terhadap qada dan qadar yaitu takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa zikrullah yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yaitu akhlak kepada Rasulullah SAW. Adapun akhlak kepada Rasul diantaranya yaitu ridho dalam beriman kepada Rasulullah SAW, mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW, mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, serta mengamalkan setiap apapun yang diperlakukan oleh Rasul. Selanjutnya yaitu bab keempat, yaitu tentang akhlak kepada diri sendiri, orang tua, dan juga anak. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri merupakan sikap seseorang terhadap diri pribadinya. Adapun akhlak kepada diri sendiri yaitu diantaranya yaitu selalu bersabar, selalu bersyukur, bersikap tawadu atau rendah hati, sidik atau jujur, amanah dapat dipercaya, serta selalu istiqomah selalu dalam ibadah. Lalu yang kedua yaitu akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua yaitu dengan cara yang pertama menghormati, mengabdi, dan membahagiakan kedua orang tua. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Selanjutnya yaitu dengan cara mendengarkan nasihat dan mentaati segala perintahnya. Akhlak ini berhubungan dengan surat Luqman ayat 14-15. Selanjutnya yaitu berbicara dengan penuh sopan santun dan tidak membentaknya. Dan sudah dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 23 bahwa kepada kedua orang tua kita tidak boleh mengatakan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Selanjutnya, selalu membantu pekerjaan dan berusaha memenuhi semua kebutuhan hidup orang tua, menghindari hal-hal yang menimbulkan murka orang tua, dan selalu mendoakan dan memohon ampunan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu akhlak terhadap anak. Nah, maka dari itu membentuk akhlak seorang anak sangatlah dianjurkan sesuai dengan syariat agama. Berikut kiat-kiat. Yang pertama yaitu dengan memberikan teladan yang baik dari orang tua, mengajak anak mumayyiz beraktivitas bersama orang tuanya, memberikan penilaian terhadap apa yang anak lakukan, lalu selalu tanamkan nilai-nilai kebaikan di tengah keluarga. Selanjutnya yaitu bab 5, yaitu tentang akhlak kepada guru, keluarga, dan juga sahabat. Nah, yang pertama akhlak kepada guru atau dosen menurut agama dan etika. Akhlak pada guru menurut agama yaitu guru adalah orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak kepada guru yaitu dengan cara memuliakannya, tidak menghina atau mencaci maki guru sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Selanjutnya yaitu dengan datang ke tempat belajar dengan hati ikhlas dan penuh semangat. Lalu datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi. Dia memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, serta bertanya kepada guru bila ada sesuatu yang belum dia mengerti dengan cara yang baik, tetapi harus menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya, yang hanya sekedar mengolok-ngolok atau yang dilatar belakangi oleh niat yang buruk. Selanjutnya yaitu akhlak kepada keluarga. Nah, keluarga merupakan
unit sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial. Ia merupakan unit pertama dalam masyarakat. Disitulah bentuk tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan individu. Adapun akhlak kepada keluarga, yaitu yang pertama menghormati hak hidup anak, lalu memenuhi segala kebutuhan fisik dan psikis anak, bergaul dengan baik dan saling membantu, membiasakan bermusyawarah. Nah, akhlak ini merupakan akhlak yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga sesuai dengan Al-Quran. Selanjutnya yaitu akhlak kepada saudara. Nah, meski Rasulullah SAW berkali-kali mengingatkan umatnya tentang arti persaudaraan, namun tetap saja di antara kita saling menyakiti, saling merendahkan, saling menjatuhkan satu sama lain. Adapun akhlak terhadap saudara, yaitu yang pertama sesuai dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11-12, yaitu dengan cara menutupi aib saudaranya. Lalu yang kedua, yaitu hak dan kewajiban muslim, yaitu dengan cara selalu menebarkan salam, senyum. Yang ketiga, yaitu sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 1, yaitu dengan cara mendamaikan ketika ada perselisihan. Dan yang keempat, yaitu memaafkan saudaranya dengan selalu memaafkan apapun yang dilakukan oleh saudaranya. Selanjutnya, bab ke-6 yaitu akhlak kepada tetangga non-muslim, alam, dan binatang. Yang pertama yaitu akhlak kepada tetangga yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu saling tolong-menolong. Ini terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua yaitu selalu memberikan sesuatu kepada tetangga. Ini terkandung dalam Quran surat Al-Hadid ayat 11. Yang ketiga, selalu menjenguk ketika tetangga sakit. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, ikut berbahagia atas kesuksesan tetangga. Yang kelima, saling memberikan nasihat. Lalu selanjutnya yaitu akhlak kepada non-muslim. Akhlak pada non-muslim diantaranya yaitu apabila minta pertolongan, ia diberi pertolongan. Apabila berutang, ia diberi piutang. Apabila sakit, ia dikunjungi. Apabila meninggal, jenazahnya hanya diantarkan sampai ke pemakaman tanpa kita mengurus hal-hal lainnya, seperti memandikan, mendoakan, dan lain sebagainya jenazah seorang muslim. Lalu, akhlak pada non-muslim juga tidak saling menyakiti dan selalu diberi oleh-oleh bila kita bepergian atau kita tidak menampakkan oleh-oleh kepada mereka dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam diantaranya yaitu dengan cara melarang penebangan pohon-pohon secara liar, melarang perburuan binatang secara liar, melakukan reboisasi, mengendalikan erosi, membuat cagar alam dan suaka marga satwa, melarang membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Nah, akhlak-akhlak tersebut sesuai dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Selanjutnya, akhlak kepada binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan binatang untuk kepentingan manusia dan juga menunjukkan kekuasaannya. Akhlak terhadap binatang ini terkandung dalam Quran surat An-Nur ayat 45, yaitu dengan cara penghimalaya atau pemeliharaan. Lalu akhlak Islam pada binatang yaitu dengan cara memberi makan, lalu memberi minum, tidak mempermainkannya, menyembelihnya dengan baik atau dengan lafaz Allah, dan juga tidak menyiksanya. Jadi kesimpulannya, akhlak aswaja ini merupakan akhlak yang bersumber dan berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yaitu dengan cara berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasul, kepada lingkungan, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Baik, cukup sekian pemaparan resum bab 1 sampai bab 6 mata kuliah akhlak aswaja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.